warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Siak. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Rosmanidar SPD dari TK Negeri Pembina Tualang. Saya Afni Yenti MPD dari SD 14 Perawang Barat. Saya Fitri Handayani Lady Katarina dari SD Negeri 06 Perawang Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pit. Waalaikumsalam Bu Ros. Gimana kabarnya Bu Pit hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Sesuai dengan kesepakatan kita ya Bu Pit ya. Kemarin Bu Pit bahwasanya ada ingin berbicara atau berkomunikasi berdiskusi dengan saya terkait dengan keterampilan coaching menggunakan alur tirta ya Bu ya. Nanti Ibu akan berbicara dengan coaching Ibu dan saya sebagai pengamat atau observernya ya Bu ya. Baik, kalau begitu kita nanti akan memakai rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Yang akan saya gunakan yaitu kurang baik, cukup baik, dan sangat baik ya Bu. Lalu kompetensi coaching apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan untuk coaching Ibu nanti, mengcoaching nanti? Ibu, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan secara aktif, memberi kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin itu yang akan saya kembangkan nanti. Oke, dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi nih Bu, yang mana yang akan Ibu tekankan atau yang akan Ibu lakukan untuk memecahkan masalah coaching Ibu nanti? Mungkin di antara ketiga kompetensi itu saya lebih tertarik untuk membahas kompetensi kehadiran penuh terlebih dahulu Bu. Gitu ya Bu ya. Baik ya Bu ya, semuanya sudah saya catat dan saya akan jadikan semuanya ini pedoman saya nanti untuk mengamati Ibu ketika mengcoaching teman Ibu nanti ya Bu ya. Berikutnya ya Bu, kapan nih rencana Ibu akan melakukan coachingnya Bu? Mungkin sekarang juga Bu, kebetulan karena kita sedang berdiskusi, jadi saya meminta bantuan Ibu untuk mengamati proses coaching yang saya lakukan bersama dengan coach saya. Oke Bu, jadi Bu nanti setelah saya mengamati Ibu ketika mengcoaching teman Ibu, nanti saya akan menyampaikan apa pencapaian yang telah Ibu capai selama mengcoaching teman Ibu tadi dan apa kompetensi yang perlu Ibu tingkatkan lagi ya Bu ya. Iya Bu. Ya Bu, silakan Ibu mengcoaching teman Ibu. Terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Yen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yen hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Yen. Baiklah Bu Yen. Kira-kira kita hari ini kegiatan kita tentang apa ya? Begini Bu, saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Ibu tentang permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya. Oh, apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi di kelas itu? Ibu, di kelas saya ini sudah beberapa hari ini saya perhatikan anak-anak saya itu kurang konsentrasi Bu dalam belajar. Ketika saya menjelaskan pelajaran, dia itu sering bermain dengan sibuk dengan keasikan mereka sendiri. Kemudian tak jarang dia suka mengganggu temannya Bu.
ketika saya ingin mengembalikan konsentrasi mereka, mereka paling bisa konsentrasi 5 atau sampai 10 menit. Kemudian mereka sibuk lagi dengan urusan mereka sendiri, yang mana apa yang menurut mereka sangat memperhatikan untuk mereka. Jadi permasalahan ibu sekarang ini di kelas ibu, sebagian siswa kurang konsentrasi ya dalam belajar. Iya, Bu. Mereka asik dengan kesibukan mereka, serta bahkan ada yang mengganggu teman ya, begitu ya Bu? Iya, Bu. Jadi ibu inginnya murid-murid ibu itu semua berkonsentrasi dalam belajar, begitu Bu? Iya, kalau sebaiknya memang seperti itu, Bu. Nah, hari ini kan kita berbincang-bincang ya Bu. Jadi apa yang ingin ibu capai dari bincang-bincang kita hari ini? Saya ingin dengan adanya perbincangan dengan Ibu, saya dapat menemukan solusi bagaimana saya menghadapi siswa saya yang kurang konsentrasi itu dalam belajar, Bu. Baik. Jadi yang ibu harapkan dari akhir pembelajaran kita nanti, ibu berharap bisa mencari solusi terhadap anak yang tidak bisa konsentrasi ya dalam belajar tadi ya, Iya. agar dia bisa konsentrasi dalam belajar dan tidak mengganggu teman-temannya. Betul begitu Bu? Iya. Nah Bu Apni, saya mau tanya nih, menurut ibu apa sih indikator dari anak yang kurang konsentrasi belajar itu? Menurut saya seperti ini, Bu. Anak yang katakan fokus dalam belajar, konsentrasi dalam belajar itu yang pertama, ketika guru menjelaskan pelajaran mereka fokus untuk memperhatikan. Yang kedua, setiap guru memberikan pertanyaan atau apa kegiatan guru, dia merespon ada kegiatan mereka gitu, Bu. Kemudian dalam proses pembelajaran itu mereka tidak bosan, jadi mereka mengikuti dengan dari awal sampai akhir gitu. Itu menurut saya. Iya. Jadi menurut Bu Apni, anak yang konsentrasi itu anak-anak yang memfokuskan pandangan mata ke arah sumber informasi pelajaran dengan memperhatikan guru, begitu ya Bu? Iya. Kemudian merespon guru ketika menjelaskan pelajaran melalui kegiatan bertanya atau menjawab pertanyaan. Yang ketiga, tidak bosan dengan proses pembelajaran dan dapat menyelesaikan setiap tugas yang diberikan guru tepat pada waktunya. Seperti itu ya Bu? Iya, Bu. Jadi menurut ibu, apa penyebab siswa ibu itu tidak bisa konsentrasi dalam mengikuti pembelajarannya? Itu tadi, Bu. Yang pertama karena mereka itu sibuk dengan yang menjadi perhatian menurut mereka itulah yang asik bagi mereka gitu. Dia hanya fokus kepada guru, itunya hanya sementara gitu. Kemudian dia asik lagi dengan urusan mereka masing-masing. Kira-kira apa yang bisa ibu lakukan agar siswa-siswa yang kurang berkonsentrasi ini bisa konsentrasi dalam belajar, bisa fokus dalam memperhatikan ibu ketika menjelaskan pelajaran dan merespon jika ada pertanyaan? Mungkin yang saya lakukan yang pertama, saya mungkin akan mengenali terlebih dahulu karakter, bagaimana karakter siswa saya. Terus sebelumnya saya akan melakukan penilaian diagnosis, kemudian akan memetakan siswa berdasarkan gaya belajarnya, minat belajarnya. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, pembelajaran yang berpusat kepada mereka. Mungkin selama ini pengajaran saya seperti itu ke itu, tidak ada perbedaan, Bu. Tidak ada pergantian dari dulu sampai sekarang. Jadi anak-anak mungkin bosan ya, Bu ya, tidak sesuai dengan perkembangan zaman mereka. Kemudian yang ketiga, saya akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman bagi mereka gitu. Bagus sekali ya Bu. Ibu akan mengenali karakter murid dan menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang akan ibu lakukan? Pembelajaran yang saya lakukan itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kemudian di dalam pembelajaran itu mungkin saya akan mengintegrasikan ada namanya pembelajaran kompetensi sosial emosional, yang mana kenapa harus seperti itu, karena kesibukan anak tersebut harus dikembalikan kesadaran diri mereka, apa tujuan mereka untuk belajar. Nah kemudian setelah itu nanti baru saya akan menyusun tentang pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada mereka. Di dalamnya nanti akan saya cantumkan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka gitu. Dari beberapa rencana yang telah ibu sebutkan tadi, setelah saya rangkumkan, kira-kira kegiatan yang mana yang akan ibu lakukan terlebih dahulu? Mungkin saya akan pilih salah satunya saja, Bu, yaitu akan yang pertama sekali itu
melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Gitu. Oke ya Bu. Kalau saya boleh tahu, saya ingin Ibu menjelaskan lebih rinci tentang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan di kegiatan tersebut. Langkah-langkah yang pertama, tentu saya akan melakukan pemetaan terhadap siswa, yaitu saya akan melihat dulu gaya belajar mereka masing-masing, kemudian minat mereka dalam belajar dan profil belajar mereka. Kemudian baru setelah itu saya akan menyusun RPP, Bu. RPP yang berdiferensiasi, kemudian yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Oke, bagus sekali ya. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu melaksanakan langkah-langkah tersebut? Mungkin yang akan membantu saya, karena saya ini guru bidang studi ya Bu ya, nanti yang akan membantu saya mungkin guru kelas lah ya Bu ya, membantu untuk kembali menyadarkan siswa saya agar kembali berkonsentrasi dalam belajar. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Jadi ini ya, kapan kira-kira kegiatan ini akan Ibu lakukan ya? Secepatnya Bu, karena ini berhubungan dengan pembelajaran, makanya akan segera saya lakukan agar tidak ditunda-tunda lagi, jangan semakin lama anak ini tidak berkonsentrasi dalam belajar. Baiklah Bu, saya sangat tertarik dengan rencana yang Ibu susun, dan sepertinya saya sudah tidak sabar ingin mendengarkan hasilnya. Hasil yang Ibu capai, saya tunggu ya laporan dari Ibu ya tentang keberhasilan rencana ini ya Bu ya. Baik Bu. Oke, mungkin sekian dulu ya bincang-bincang kita hari ini ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, tadi saya sudah selesai mengamati Ibu dan saya sudah menganalisis dari apa yang telah Ibu lakukan ketika mengcoaching teman Ibu tadi terkait dengan kompetensi yang telah Ibu rencanakan di awal tadi ya Bu ya. Apa nih yang sudah dilakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang ingin Ibu capai tadi? Kompetensi kehadiran penuh tadi ya Bu ya. Yang akan saya lakukan mungkin fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach saya, kemudian menatap coach saat berbicara, tidak melakukan aktivitas lain selain coaching dengan coach, menyiapkan apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Ya, tadi saya memang sudah lihat Ibu sudah melakukan fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach Ibu. Ibu sudah menatap coach Ibu saat berbicara. Ibu tidak melakukan aktivitas lain selain ketika mengcoaching tadi, dan Bu Fitri juga sudah menyimak apa yang disampaikan oleh coach Ibu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, rencana kedepannya kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan untuk kedepannya? Sepertinya dari ketiga kompetensi tersebut saya ingin memfokuskan pada mengajukan pertanyaan berbobot Bu kepada coach. Jadi saya sepertinya ingin punya keterampilan dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu. Oh gitu ya Bu ya. Apa nih langkah-langkah Ibu untuk mengembangkan kompetensi coaching yang untuk coach Ibu nanti ke depannya? Mungkin langkah pertama yang saya lakukan adalah saya merefleksi pada diri saya sendiri ya Bu ya, bertanya pada diri saya sendiri tentang kekurangan dan kelebihan saya. Yang kedua, saya akan mencari referensi agar menjadi coach yang baik. Saya akan mencari referensi dari berbagai sumber. Mungkin yang ketiga, saya akan belajar atau bertanya kepada rekan-rekan sejawat. Oke, baik ya Bu ya. Kapan nih kira-kira akan Ibu laksanakan untuk mengembangkan kompetensi tersebut Bu? Insya Allah dalam waktu dekat Bu, antara 2 sampai 3 minggu. Oh gitu ya. Jadi kapan Ibu akan melaksanakan coaching sama saya lagi? Mungkin 2 atau 3 minggu ke depan ya Bu. Ya. Karena saya kan harus melakukan perbaikan di apa tadi kan, menunggu coach saya melakukan perbaikan, dan saya akan meminta observasi Ibu lakukan. Seperti itu. Oke, baiklah Bu, semoga di lain waktu nanti kita bisa melakukan kegiatan coaching lagi dengan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu telah mempercayakan saya sebagai pengamat atau observer Ibu ketika Ibu melakukan coaching tadi. Ya Bu Fitri, kita ketemu lagi Bu Fitri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.